Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Oktavian Tinawati dalam Renungan Anak Hutan Belantara. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendalami makna tanda salib bagi umat Katolik. Umat Katolik biasanya memulai setiap aktivitas sehari-hari dengan berdoa. Doa menjadi suatu hal yang mendarah daging bagi setiap orang beriman. Doa menjadi penyemangat tersendiri bagi setiap orang Kristen. Seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 2564, dikatakan doa Kristen adalah hubungan perjanjian antara Allah dan manusia di dalam Kristus, di mana doa sepenuhnya mengarahkan diri kepada Bapa. Sebab jika hati jauh dari Allah, doa pun tidak mempunyai arti. Sebelum doa dimulai, umat Katolik selalu membukanya dengan tanda salib. Nah, selain itu, tanda salib pun sering dilakukan saat mengawali keseharian. Misalnya sebelum bekerja, berpergian, sebelum makan, sebelum atau sebangun tidur, dan saat memasuki gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita mengetahui makna tanda salib yang sering kita gunakan sebagai orang Katolik? Apakah kita sering menggunakan tanda salib secara pribadi baik di rumah ataupun ketika berdoa di gereja? Lalu sebenarnya apa makna tanda salib tersebut? Dan apakah ada ketentuan dalam menggunakan tanda salib? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menggunakan tanda salib memang menjadi ciri khas dari cara berdoa orang Katolik. Hal ini karena hanya orang Katolik saja yang menggunakannya. Tanda salib bisa dikatakan sebagai tradisi orang Katolik sebelum memulai berdoa, penutup doa, ataupun waktu lain. Makna tanda salib menurut sejarah adalah untuk mengingatkan umat akan salib Yesus. Sehingga umat akan selalu mengingat bagaimana kisah salib Yesus dari kisah sengsara hingga kebangkitannya, di mana Yesus rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan umat manusia dengan menjadi anak manusia. Tanda salib juga berarti sebagai kemanunggalan dari Allah Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menjadi satu demi menyelamatkan umat manusia. Tanda salib juga sebagai tanda keselamatan dan kemenangan atas dosa-dosa manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita diajak untuk menggunakan tanda salib dengan sungguh-sungguh. Karena tanda salib tidak sekedar melakukan gerakan dinamis, tetapi suatu kesungguhan yang kita lakukan untuk terus menghadirkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Cara membuat tanda salib. Memang terdapat beberapa cara untuk membuat tanda salib. Namun, yang terpenting di sini adalah makna yang ingin disampaikan dan penghayatan orang yang membuat tanda salib tersebut. Umumnya, yang sering kita temukan ialah dengan 2 atau 3 atau 5 jari. Jari tangan kanan di dahi, sambil mengucapkan atas nama Bapa. Tangan kemudian ke dada melambangkan hati ataupun ke perut menunjuk kepada luka Yesus di perutnya ataupun rahim di mana Yesus dikandung oleh Bunda Maria sambil mengucapkan dan Putra. Kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan kanan sambil mengucapkan dan Roh Kudus. Amin.
Mengenai penggunaan tanda salib ini juga dapat kita lihat dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai ayat 8. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita membuat tanda salib, kita mengingat nama Tuhan Allah Tritunggal yang melaluinya kita dapat sampai kepada kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.